Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang menelusuri jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Kami beranggotakan 3. Pertama, saya sendiri, Wahyudi Syaputra Irawan, NIM 932115520, dan teman saya Magfiratul Azza Zulfa, NIM 932116820, dan teman saya lagi Muhammad Aditya Wayudianto, NIM 932118220. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah seorang keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Bani Hashim ini merupakan mitra politik Bani Umayyah sejak zaman jahiliyah sampai kelahiran Islam, juga pada saat Bani Umayyah berkuasa. Posisi Bani Hashim tersingkir dari pemerintahan setelah berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Islam kemudian dikuasai oleh keluarga dari Bani Umayyah, yaitu kelompok keluarga besar atau Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara itu keluarga Hashim atau keluarga Bani Hashim berada pada posisi di bawah dan tidak berperan sedikitpun pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Keluarga Bani Umayyah merasakan ketika pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz, yaitu seseorang yang adil dan menghargai hak asasi manusia bagi masyarakat atau bagi rakyat. Nah, pada masa itu tidak boleh seorang pun keluar dari garis undang-undang dan hukum negara. Kebiasaan mencela keluarga Ali dilarang, dan para pejabat yang melakukan kesalahan harus segera dilaporkan pada mahkamah tinggi yang diberi hak penuh untuk menghukum siapapun yang melakukan kesalahan atau siapapun yang bersalah. Kemudian langkah-langkah kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini yang memberlakukan persamaan hak bagi seluruh warganya ternyata bisa atau merupakan kesempatan bagi Bani Abbasiyah menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kelompok paling gigih menentang adalah kaum Khawarij dari kelompok Syiah, yaitu kelompok pendukung Ali atau keluarga Ali bin Abi Thalib yang telah memisahkan diri karena tidak puas dengan Ali radhiyallahu anhu. Kelompok Syiah ini bekerjasama dengan keturunan Abbas atau Bani Abbas karena kedua kelompok ini merupakan keturunan dari Bani Hashim atau sama-sama keturunan dari Bani Hashim. Perubahan sikap politik Bani Abbas ini dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi. Dari Muhammad bin Ali ini lahirlah putra pertama bernama Abdullah bin Muhammad yang kemudian hari terkenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah, yaitu sebagai khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini mulai berkuasa pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah berhasil menumbangkan kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus pada masa kekuasaan Khalifah Marwan II. Faktor yang mendasari rencana dan aksi pengambilan kepemimpinan adalah pandangan bahwa kepemimpinan umat tidak boleh dipegang oleh selain dari keluarga Nabi atau yang tidak memiliki hubungan kerabat atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW, karena otoritas kepemimpinan umat hanya ada di tangan keluarga Nabi. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor lain dari persaingan memperebutkan supremasi kabilah antara Bani Hashim dan Bani Umayyah ini karena Hashim berada di pihak yang dipinggirkan selama itu. Kekuasaan Bani Abbasiyah ini adalah melanjutkan kekuasaan dari Bani Umayyah.
Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan dari Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yang dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad Ali ibnu Abdullah Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama atau yang cukup panjang, yaitu dari 132 sampai 656 Hijriah atau 50 sampai 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya yang berkembang pada masa tersebut. Selanjutnya, pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah cukup lama melakukan gerakan bawah tanah, kelompok Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Abbasiyah mengklaim pemerintahannya mengusung konsep sejati kekhalifahan, yaitu gagasan negara teokrasi. Mereka mengganti seluruh sistem pemerintahan Umayyah yang sekuler. Selain itu, mereka mengambil pusat pemerintahan di Baghdad. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, sistem mementingkan suku Arab dalam pemerintahan berusaha dihilangkan. Dalam pemerintahan, siapapun berhak menjabat sebagai pemimpin asalkan dia memiliki cukup kemampuan. Kemudian kedudukan perempuan pada masa awal pemerintahan Abbasiyah juga cukup baik, artinya perempuan dapat menikmati kebebasannya. Pada masa ini banyak perempuan yang berprestasi di berbagai bidang, banyak di antara mereka yang pergi berperang, memimpin pasukan, mengubah puisi, sastra, tokoh pencerah, dan pemusik. Salah satu tokohnya yaitu Ubaidah Al-Tumburiyah yang terkenal sebagai biduanita dan juga musisi. Namun kebebasan itu berakhir pada masa pemerintahan Buwayhi, yaitu sekitar tahun 945 sampai 1105. Pada masa ini kaum wanita mulai mengalami pemingitan. Akibatnya perempuan pada masa ini ditampilkan sebagai perwujudan yang licik, khianat, dan wadah bagi semua perilaku tercela dan pemikiran yang tidak berguna. Berdasarkan sudut pandang perubahan pola pemerintahan dan politik, Bojena Gajan Strzelecka, sang penulis dari buku Tarikh al-Daulah al-Islamiyah, membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama adalah periode pengaruh Persia. Kemudian yang kedua, periode kedua, yaitu disebut masa pengaruh Turki I. Kemudian ketiga, periode 3, periode ini disebut juga masa pengaruh Persia II. Selanjutnya, periode keempat, yaitu masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga masa pengaruh Turki II. Kemudian yang terakhir, periode 5, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai keemasannya. Secara politik, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu sekitar tahun 750 hingga 754 Masehi. Karena itu, pembina sebenarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu sekitar 754 hingga 775 Masehi. Dia dengan keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah yang merasa dikucilkan dari kekuasaannya. Beberapa tokoh yang menjadi motor pergerakan peradaban pada masa Abbasiyah ini menurut Harun Nasution, yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur sebagai penerus dari Abu Abbas. Kemudian selanjutnya Al-Mahdi, yaitu sebagai pengganti Al-Mansur. Ia berhasil memajukan perekonomian, pertanian ditingkatkan dengan mengadakan irigasi dan penghasilan gandum, beras, kurma, dan zaitun.
Kemudian yang ketiga adalah Harun al-Rasyid. Di zaman Harun ini hidup mewah sebagai yang digambarkan dongeng 1001 malam. Kekayaan yang banyak juga digunakan Harun untuk kebutuhan sosial seperti mendirikan rumah sakit, pendidikan dokter, kemudian farmasi dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini adalah putra dari Harun al-Rasyid. Pada masa Al-Ma'mun ini dia termasuk pendiri dari Bait al-Hikmah dan sekolah-sekolah. Al-Ma'mun adalah penganut dari Mu'tazilah yang banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Pada masa pemerintahannya, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah Al-Mu'tasim. Sebagai anak dari ibu yang berasal dari Turki, ia mendatangkan orang-orang Turki untuk menjadi tentara pengawalnya. Dengan demikian, pengaruh Turki mulai masuk ke pusat pemerintahan Bani Abbasiyah. Para tentara ini kemudian berkuasa di sana hingga para khalifah pada akhirnya hanya sebagai boneka dalam tangan mereka. Selanjutnya adalah Al-Watik. Untuk melepaskan dari pengaruh Turki, ia mendirikan ibu kota Samarra dan pindah dari Baghdad. Tapi di sana para khalifah dapat dengan mudah dikuasai oleh tentara pengawal Turki tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Mutawakkil. Ia merupakan khalifah besar terakhir di dinasti Abbasiyah ini. Khalifah sesudahnya pada umumnya lemah dan tidak dapat melawan kehendak tentara pengawal sultan-sultan yang kemudian datang menguasai ibu kota. Ibu kota kemudian dipindahkan kembali ke Baghdad oleh Mu'tadid. Kemajuan yang diperoleh dinasti Abbasiyah. Masa ini adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Dalam literatur sejarah Islam, Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban Islam, baik dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Kemajuan peradaban ini menghadirkan Baghdad sebagai kota para intelektual. Tidak hanya orang Arab yang hadir, bangsa Eropa, Persia, Cina, India, serta Afrika turut hadir mengisi atmosfer pengetahuan di sini. Maka kekhalifahan Abbasiyah inilah yang dikenal berkembang pesatnya pengetahuan. Pada masa ini banyak sekali bermunculan intelektual muslim baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun berkembang dengan baik, seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat pada masa itu mampu mengatur tatanan kehidupannya dengan baik, hingga dikenal sebagai negeri masyhur dan makmur. Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas. Masyarakat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok umum terdiri dari seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha, kaum buruh, dan para petani. Sedangkan kelompok khusus terdiri dari khilafah, keluarga khalifah, para bangsawan, dan petugas negara. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut. Terlihat dari banyaknya buku-buku bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan lahirnya para kaum intelektual. Pada dinasti Abbasiyah inilah kemajuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan yang begitu pesat, baik dalam bidang ilmu pengetahuan umum seperti filsafat, astronomi, matematika, kedokteran, geografi, sejarah, fisika, kimia, sastra, arsitektur, seni rupa, dan musik. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju pesat di masa dinasti Abbasiyah yang melanggengkan kekuasaannya sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Di era dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid. Saya akan melanjutkan materi atau presentasi dari teman saya. Kemunduran Abbasiyah. Di dalam Abbasiyah ada faktor-faktor. Faktor-faktor di sini adalah yang secara jelas menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah.
Mungkin ada pula faktor yang lain. Karenanya sayangnya subjek ini masih diteliti secara belum lengkap wilayah yang harus dikendalikan. Syariah tidak pernah diterapkan dalam hubungan antara para menteri dan pejabat tinggi satu sama lain dan kepada khalifah. Lalu makin sulit bagi khalifah untuk memperoleh orang-orang yang akan ditunjuk sebagai gubernur provinsi yang bisa dipercaya untuk mengirimkan ke Baghdad surplus pajak. Ketergantungan pada tentara bayaran dan bisa jadi berkaitan dengan perkembangan teknologi militer. Meskipun masalah ini disadari, tetapi para khalifah tampaknya menganggap tidak mungkin kembali ke model tentara milisi yang terdiri dari warga kota. Maka menjadi penting bagi khalifah dan gubernur untuk memiliki tentara yang setia pada dirinya pribadi dengan membayar mereka secara tetap. Pemakaian tentara bayaran juga berarti bahwa makin banyak uang dikeluarkan, makin kuat tentara yang dimiliki. Sampai dengan 919 uang dalam jumlah besar masih dikirimkan ke Baghdad. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulat Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mustashim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Khalifah Harun al-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang mencintai seni dan ilmu. Ia banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kalangan ilmuwan dan mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap seni. Ar-Rasyid mengembangkan satu akademik Gunisabur yang didirikan oleh An-Nushirvan pada tahun 555 Masehi. Pada masa pemerintahannya, lembaga tersebut dijadikan sebagai pusat pengembangan dan penerjemahan bidang ilmu kedokteran, obat dan falsafah. Dari gambaran di atas terlihat bahwa dinasti Bani Abbas pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Di sinilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Kehancuran dinasti Bani Abbas. Ada di antaranya dinasti yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Wilayah kekuasaan khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. Baghdad dapat direbut dan dihancurkan tanpa perlawanan yang berarti. Kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini adalah awal babak baru dalam sejarah Islam yang disebut masa pertengahan. Persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Sementara itu bangsa Arab beranggap bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa, dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Selain itu, wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Kecuali Islam, pada waktu itu tidak ada kesadaran yang merajut elemen-elemen yang bermacam-macam tersebut dengan kekuatan. Akibatnya, di samping fanatisme kearaban, muncul juga fanatisme bangsa-bangsa lain yang melahirkan gerakan Syu'ubiyah. Akan tetapi karena pada khalifah adalah orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan, stabilitas politik dapat terjaga. Setelah Al-Mutawakkil, seorang khalifah yang lemah, naik tata dominasi tentara Turki terbendung lagi atau tak terbendung lagi. Kemerosotan ekonomi. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintah yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Bait al-Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh dari al-Qarz, semacam pajak hasil bumi. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingatnya pajak dan banyaknya dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada tutur kata dalam menyampaikan
penjelasan atau mempresentasikan materi yang tentang menelusuri jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya begitu. Kami akhiri. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك يا من هو الله الذي